Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang siklus pengeluaran payroll and fixed asset procedures. Nama saya Yuni Atika Sari dengan NIM 19030214, dengan Anggi Rosiana Yulia dengan NIM 19030207, dan Iva Ayunda Rukmana dengan NIM 19030208. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai an introduction to payroll and fixed asset process. Terdapat dua kategori dari kegiatan pengeluaran, yaitu yang pertama proses penggajian atau payroll process, dan yang kedua proses dari aset tetap atau fixed asset process. Proses penggajian termasuk pembayaran karyawan untuk waktu kerja, perekaman dan pemeliharaan data karyawan, serta pencatatan yang dihubungkan dengan pembayaran tunai dan pembayaran kewajiban serta beban. Yang kedua, proses dari aset tetap yang melibatkan pembelian properti, perekaman dan pemeliharaan yang relevan dari data-data aset tetap, serta pencatatan penyusutan serta laba rugi. Slide selanjutnya adalah mengenai resiko yang mungkin saja terjadi dari transaksi pengeluaran untuk penggajian dan aset tetap. Resiko yang pertama adalah kemungkinan tidak validnya pencatatan pengeluaran, di mana mungkin saja melibatkan karyawan atau pemasok aktif atau mempersiapkannya dalam rangkap 2. Resiko selanjutnya adalah transaksi pengeluaran mungkin dicatat dalam jumlah yang salah. Yang ketiga, transaksi pengeluaran yang valid mungkin saja diabaikan atau dihilangkan dari pencatatan akuntansi. Yang keempat, transaksi mungkin saja dicatat untuk karyawan atau akun pemasok yang salah. Yang kelima, transaksi mungkin belum dicatat dalam waktu yang tepat. Selanjutnya, transaksi mungkin belum diakumulasikan dalam catatan akuntansi yang benar. Slide selanjutnya adalah mengenai gambaran umum dari aktivitas penggajian. Yang pertama, sistem penggajian manual. Tugas-tugas utama bagian prosedur dalam konteks sistem manual ini yaitu yang pertama, bagian personalia. Departemen personalia menyiapkan dan menyerahkan ke Departemen Penggajian berbagai formulir kegiatan personalia. Bagian kedua yaitu bagian produksi. Karyawan produksi menyiapkan dua jenis kartu catatan waktu kerja, yaitu kartu kerja dan kartu waktu. Kartu-kartu ini merupakan catatan formal untuk kehadiran karyawan setiap harinya. Bagian ketiga yaitu akuntansi biaya. Departemen akuntansi biaya menggunakan kartu pekerjaan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun WIP atau work in process sebagai tenaga kerja langsung atau overhead. Selanjutnya, penggajian. Departemen Penggajian menerima tarif pembayaran dan data pemotongan gaji dari Departemen Personalia dan data jam kerja dari Departemen Produksi. Departemen Utang. Staf administrasi usaha memeriksa kebenaran daftar gaji dan menyiapkan dua salinan tanda terima pengeluaran kas sejumlah gaji tersebut. Bagian pengeluaran kas. Manajemen di bagian pengeluaran kas menerima cek-cek penggajian, memeriksanya, dan kemudian menandatanganinya, lalu mengirimkannya ke pusat pembayaran untuk didistribusikan kepada para pegawai. Yang terakhir adalah buku besar. Departemen Buku Besar Umum menerima rangkuman distribusi tenaga kerja dari bagian akuntansi biaya dan tanda terima pengeluaran kas dari utang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Rosiana Yulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yuni Atika Sari. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian penggajian. Ada beberapa pengendalian dalam penggajian. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi. Dokumen ini penting untuk mencegah penipuan penggajian dengan mengidentifikasi karyawan yang diotorisasi. Yang kedua, pemisahan tugas. Departemen Personalia memberikan informasi tarif pembayaran ke bagian pembayaran untuk karyawan yang dibayar per jam. Jika informasi ini disediakan langsung oleh Departemen Produksi, maka karyawan dapat mengubah informasi dan melakukan penipuan. Yang ketiga yaitu supervisi. Wilayah lain yang berisiko adalah penjagaan waktu.
Kadang-kadang karyawan memasukkan kartu untuk karyawan lain yang terlambat atau absen. Yang keempat yaitu catatan akuntansi. Ada beberapa dokumen dalam catatan akuntansi. Dokumen yang pertama yaitu kartu waktu, kartu pekerjaan, dan bukti kas keluar. Yang kedua yaitu informasi jurnal yang berasal dari rangkuman distribusi tenaga kerja dan daftar tenaga gaji. Dokumen yang ketiga yaitu akun buku besar pembantu yang berisi catatan karyawan dan berbagai akun pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu akun buku besar umum berisi pengendalian penggajian, kas, dan akun dana gaji. Yang kelima yaitu pengendalian akses. Individu yang tidak jujur dapat memasukkan jumlah tenaga kerja melalui kartu waktu sehingga dapat menggelapkan uang kas. Dan pengendalian yang terakhir yaitu verifikasi independen. Berikut ini ada beberapa contoh pengendalian verifikasi independen dalam sistem penggajian. Yang pertama yaitu verifikasi jam kerja, yang kedua pengurus pembayaran, yang ketiga utang usaha, yang keempat buku besar umum. Sistem penggajian berbasis komputer. Fitur-fitur utama, operasional utama dari sistem ini, yang pertama, Personalia melakukan perubahan dalam file karyawan secara real-time melalui terminal. Yang kedua, akuntansi biaya memasukkan data biaya pekerjaan untuk menciptakan file pemanfaatan tenaga kerja. Yang ketiga, penjagaan waktu membuat file kehadiran. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu pemrosesan data. Sistem aktiva tetap. Apa sih yang dimaksud dengan aktiva tetap itu? Aktiva tetap adalah properti-properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis. Item-item ini relatif permanen dan seringkali secara kolektif mencerminkan investasi keuangan terbesar perusahaan. Contoh dari aktiva tetap adalah tanah, gedung, perabotan, mesin, dan kendaraan bermotor. Ada beberapa tujuan spesifik dari aktiva tetap. Yang pertama yaitu memproses akuisisi aktiva tetap ketika diperlukan dan sesuai dengan persetujuan dan prosedur manajemen formal. Yang kedua, mempertahankan catatan akuntansi yang memadai dari akuisisi, biaya, deskripsi, dan lokasi fisik aktiva di dalam organisasi. Tujuan yang ketiga yaitu mempertahankan catatan depresiasi yang akurat untuk aktiva-aktiva yang dapat disusutkan sesuai dengan metode-metode yang wajar. Yang keempat, menyediakan informasi bagi pihak manajemen yang dapat membantu merencanakan investasi aktiva tetap di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu mencatat penghapusan aktiva tetap dengan benar. Logika sistem aktiva tetap. Logika umum dari sistem aktiva tetap melibatkan 3 pekerjaan, yaitu yang pertama, akuisisi aktiva. Dimulai dari manajer departemen yang melihat kebutuhan untuk mendapatkan aktiva tetap yang baru. Yang kedua, pemeliharaan aktiva. Melibatkan penyelesaian saldo akun buku besar pembantu aktiva ketika aktiva tersebut menyusut sepanjang waktu pemakaiannya. Dan yang terakhir yang ketiga, penghapusan aktiva. Ketika aktiva mencapai titik akhir umur ekonominya atau ketika manajemen memutuskan untuk menghapusnya, aktiva tersebut harus dihapus dari buku besar pembantu aktiva tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Ayunda Rukmana dengan NIM 1903020008. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem aktiva tetap berbasis komputer. Ada 3. Yang pertama yaitu prosedur akuisisi. Apa itu?
yaitu proses dimulai ketika staf administrasi akuntansi aktiva tetap menerima laporan penerimaan dan bukti kas keluar. Sistem aktiva tetap secara otomatis memperbarui akun dan pengendali aktiva tetap di buku besar umum dan menyiapkan voucher jurnal untuk departemen buku besar umum sebagai bukti dimasukkannya data tersebut. Sistem aktiva tetap menyiapkan jadwal depresiasi untuk setiap aktiva sejak akuisisi aktiva tersebut dicatat pertama kali. Jadwal itu disimpan dalam disket komputer untuk memfasilitasi perhitungan depresiasi yang akan datang. Yang kedua yaitu ada pemeliharaan aktiva. Sistem aktiva tetap menggunakan jadwal depresiasi untuk mencatat transaksi depresiasi pada akhir periode secara otomatis. Dan tugas khusus ini mencakup yang pertama yaitu perhitungan depresiasi periode saat ini. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi dengan menambahkan catatan file ke dalam voucher jurnal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian sistem aktiva tetap. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada pengendalian otorisasi. Setiap transaksi harus dimulai dengan permintaan tertulis dari pengguna maupun departemen. Dalam hal ini, barang-barang yang bernilai tinggi harus memiliki proses persetujuan independen yang mengevaluasi keuntungan permintaan tersebut berdasarkan biaya maupun manfaat. Yang kedua yaitu ada pengendalian supervisi. Karena aktiva modal secara luas didistribusikan ke seluruh perusahaan, aktiva ini rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan dibandingkan dengan persediaan yang aman disimpan dalam gudang. Oleh karena itu, supervisi manajemen merupakan elemen penting dalam keamanan aktiva tetap. Para supervisor harus memastikan bahwa aktiva tetap yang digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan praktis bisnis. Yang ketiga yaitu ada pengendalian verifikasi independen. Secara berkala, auditor harus memeriksa akuisisi aktiva tetap dan prosedur persetujuan untuk menentukan kelayakan faktor yang digunakan dalam analisis, termasuk umur ekonomi, biaya keuangan, tarif diskon yang digunakan, dan sebagainya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang masalah etika terkait proses penggajian dan aset tetap. Sistem penggajian adalah target beberapa jenis skema penipuan. Cara yang paling umum menipu perusahaan melibatkan pemalsuan karyawan tidak jujur lembaran waktu dalam upaya untuk menerima kelebihan kompensasi. Ada beberapa sumber kas pemalsuan, diantaranya yang pertama ada ketinggian jam kerja. Kedua, pemalsuan lembur ataupun liburan kerja dibayarkan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pemalsuan penjualan dalam rangka meningkatkan pembayaran komisi. Dan terakhir yaitu berlebihan biaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat dilaporkan dengan lembar waktu dan diganti melalui gaji. Jenis lain dari waktu lembar pemalsuan dapat dilakukan dalam upaya karyawan untuk tidak adil mengambil cuti kerja. Banyak perusahaan memiliki kondisi tertentu di mana mereka membayar karyawan untuk absen karena sakit, kesulitan pribadi, ataupun liburan. Karyawan yang tidak jujur bisa memanfaatkan kebijakan ini untuk menerima kelebihan cuti. Skema penipuan dijelaskan melibatkan lembar waktu dipalsukan. Ulasan pengawas lembar waktu itu sangat penting dalam menjaga jenis penipuan dan biaya yang signifikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.